Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Minarti, saya dari SD Negeri Tungu. Bersama saya Supriyanto dari SD Negeri 2 Keraji. Bersama saya Sulistiana Priyatinisi dari SD Negeri 1 Getas Rejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Gimana kabarnya Bu Win hari ini? Alhamdulillah Pak Pri, sehat selalu. Bagaimana dengan Pak Pri? Alhamdulillah Bu Win, hari ini saya juga dalam keadaan sehat. Oke Bu Win, nanti Bu Win akan ada sesi coaching ya sama Bu Lis. Iya benar sekali Pak, nanti saya jam 9 saya akan melakukan coaching dengan Bu Listiana. Baik Bu Win, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan kepada Ibu Sulistiana nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap dengan proses coachingnya Bu? Iya Pak, insya Allah saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Pak Supri yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching dengan Bu Listiana. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan saya juga ingin menanyakan beberapa hal Ibu ya. Pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya Bu dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, baik Pak. Nah, jadi gini Bu, poin yang akan saya amati saat proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses percakapan coachingnya sudah sesuai dengan alur theta atau belum sesuai dengan alur theta. Jadi itu nanti menjadi penilaian Ibu ya. Terus selanjutnya seperti kita ketahui bersama bahwa alur theta itu terdiri dari tujuan Ibu ya. Tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tentunya juga ada tanggung jawab. Iya Pak, betul sekali. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching Bu. Kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif tentunya, dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah nanti kehadiran penuh atau presensi dari Ibu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga Ibu mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Maksudnya di sini rasa yaitu receive, ask, raise, serta appreciate. Ya Bu ya. Nah, baik Ibu. Jadi Ibu nanti juga bisa merangkum pernyataan dari coaching, kemudian permasalahan-permasalahan dari coaching. Nanti Ibu bisa memberikan apresiasi juga kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu penilaiannya? Iya Pak, saya nanti melaksanakan coaching. Saya juga berencana sesuai dengan alur theta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan.
Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi Bu ya. Ya, silakan Yang Pak. pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oh ya, baik Pak. Jadi saat saya melakukan coaching nanti saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu nanti, yang mana Bu ya yang ingin saya observasi Bu? Ya, untuk spesifiknya nanti ya Pak, yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu yang berbobot Pak. Baik Bu, berarti fokus pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya. Ya, benar sekali Pak. Baik Bu, kemudian indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini Bu? Ya, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan Pak daripada berbicara lebih. Saya mendengarkan setelah nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berasal dari saya saat mendengarkan coachingnya nanti. Baik Ibu, demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan yang rinci kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya bersama Bu Listiana ya Bu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bisa bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia melakukan praobservasi sebelum saya melakukan coaching dengan Listiana. Iya, baik Bu In. Sampai ketemu lagi ya Bu In ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lis. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Win. Alhamdulillah sehat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Lis, kelihatannya seperti suntuk murung. Kira-kira ada apa ya Bu? Memang kelihatan Ibu saya itu lagi murung, lagi sedih. Ya kelihatan, biasanya kan selalu senyum seperti itu Bu. Ya enggak juga sih Bu sebenarnya. Cuma saya ini tuh ingin berbagi, ingin curhat saja gitu Bu. Ya, baik Bu Lis. Kira-kira pembicaraan apa ya? Apa yang ingin Ibu ceritakan kali ini? Baik Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berbagi untuk mengenali anak-anak yang kurang gitu ya. Saya merasa kasihan pada mereka ya Bu. Saya ingin tuh mereka tuh bisa mengerjakan, bisa seperti teman-temannya gitu ya Bu. Akan tetapi ya Bu, saya tuh terkadang tuh merasa kewalahan dengan tugas-tugas saya yang belum terselesaikan dengan banyaknya kegiatan ya. Jadi saya tuh bingung gitu. Oh, jadi Bu Lis ingin bisa membagi waktu dengan anak-anak, tetapi waktu Bu Lis masih kurang untuk mendapatkan perhatian seperti itu Bu. Kira-kira Bu Lis bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang bagaimana membagi waktu dan bagaimana yang Bu Lis maksudkan itu seperti apa? Ini di kelas saya tuh beragam karakter anak itu. Ada yang pandai, ada yang sedang, ada juga yang kurang. Untuk anak-anak yang pandai itu bisa nggak masalah. Saya juga merasa senang kemungkinan besar itu partisipasi orang tuanya di rumah itu sangat mendukung ya Bu. Cuma untuk anak-anak yang masih kurang nih, saya tuh istilahnya tuh merasa kasihan pada mereka. Saya tuh kok ingin sekali
memberi tambahan pelajaran pada mereka yang dulunya. Mereka tuh belum bisa membaca, ada yang membaca lancar sudah bisa, ada yang baru bisa mengeja. Nah, saya itu kok merasa miris, saya itu merasa sedih gitu Bu. Saya menggali informasi ya dari wali murid yang lain tentang kondisi keluarga mereka. Mereka itu dari keluarga kurang mampu, orang tua mereka tuh bekerja di pabrik, jadi waktu itu sangat tersita untuk pekerjaan itu. Berangkat dari pagi, pulang sangat malam, kemudian yang dari latar belakang petani itu sudah sibuk di sawah, mungkin ketika sampai di rumah itu sudah capek itu. Jadi itu tidak ada waktu untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk mempelajari anak-anaknya. Nah, itu Bu, untuk pendidikan itu tuh diserahkan kepada guru di sekolah sepenuhnya gitu. Jadi menurut mereka itu pendidikan itu tanggung jawab dari guru gitu, dari sekolah. Nah, saya ingin itu memberikan tambahan pelajaran bagi anak-anak yang kurang mampu itu Bu. Jadi biar mereka tuh bisa mengerjakan seperti yang lain. Jadi dia itu bisa merasa bangga bahwa saya tuh bisa mengerjakan, saya tuh bisa menjawab pertanyaan dari saya. Jadi mereka tuh bisa bangga, bisa senang seperti itu Bu. Kan setiap hari mereka tuh hanya menerima ejekan, menerima istilahnya bulian ya Bu ya. Jadi itu nggak bisa, itu nggak bisa seperti itu ya. Dengan adanya rasa bangga tersebut, saya ingin mereka tuh bangga dengan pencapaian. Jadi Bulis ingin memberikan tambahan pelajaran bagi anak-anak yang kurang tapi terkendala dengan waktu ya seperti itu ya Bu ya. Bulis memberikan tambahan pelajaran, menurut Bulis akan berhasil atau tidak? Apa menurut Bulis dengan tambahan pelajaran akan membuat berhasil? Menurut saya dengan tambahan pelajaran akan membuat mereka nyaman Bu. Jadi saya itu tidak mengajari semua anak, murid saya kan 47. Jadi itu mereka tuh yang kurang-kurang. Jadi itu saya sendirikan, saya kasih tambahan. Jadi perhatian saya tuh hanya kepada mereka saja gitu. Jadi tidak berbagi dengan yang lain. Saya merasa saya tuh bisa gitu. Mereka tuh mampu. Langkah yang diambil Bulis itu sudah tepat. Nah, kapan Bulis akan memulainya? Biasanya akan memulainya minggu depan Bu, karena di minggu ini ada dengan tengah semester ya Bu. Jadi saya akan mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Untuk targetnya itu nanti mulai bisa dilihat itu mulai kapan ya Bu? Atau targetnya anak berhasil itu seperti apa? Saya akan itu mengambil waktu selama 2 minggu ya Bu. Saya akan berusaha. Jadi bisa dilihat 2 minggu ke depannya Bu. Jadi kita bisa saya bisa menyampaikan hasilnya 2 minggu yang akan datang. Ya. Jadi 2 minggu lagi kita akan bertemu ya Bu ya, untuk membahas perkembangan anak tersebut, apakah sudah memenuhi kategori berhasil atau belum, seperti itu ya Bu ya. Sampai jumpa nanti ya, 2 minggu lagi kita di tempat favorit kita nanti. Ya Bu, setuju Bu. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mengcoaching saya dan nggak terasa itu sudah sampai. Iya. Demikian ya perbincangan kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buin, kita bertemu kembali ya. Pak. Wah Buin, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ini tadi. Saya lihat Bu, perasaannya bagaimana Bu setelah melaksanakan proses coaching tadi? Iya Pak, setelah proses coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan bisa tercapai dan juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga
semua permasalahan yang saya hadapi itu terselesaikan dan tersampaikan. Baik Bu Win, jika pada saat coaching tadi itu jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Win harapkan dari kompetensi coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Oh iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus pada tahap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya untuk tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya Pak, menurut saya sudah. Baik Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya tadi lakukan Bu. Iya Pak, silakan. Baik Bu, Bu Win, berdasarkan pengamatan saya tadi, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching pada sesi coaching tadi, mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya nanti. Nah, Ibu selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching Ibu. Artinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi Ibu ya. Menurut saya itu sudah cukup baik untuk Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai harapan yang Ibu inginkan sesuai pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai semuanya Bu. Iya Pak, Alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih ya Pak Supri atas umpan balik yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Win. Nah Bu Win, dari hasil coaching yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Ya, baik Pak. Jadi saya berencana nanti saya ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih objektif, dan nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan bisa menyampaikan apapun yang ada dalam diri saya, permasalahan yang saya alami. Baiklah Bu Win, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Iya. Ya Pak, nanti saya juga akan terus berusaha latihan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi. Amin Bu. Kira-kira ada hal lain lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya Pak, kalau saat ini menurut saya sudah cukup. Baik Bu,